Perkenalkan, saya Kristiana dengan NPM 2151036. Perkenalkan, nama saya Julvina, NPM 2151034. Perkenalkan, nama saya Siti Hasarizkianti, NPM 2151088. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NPM 2151040. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurnada dengan NPM 2151090. Perkenalkan, nama saya Dinda Lucida Siswan dengan NPM 2151126. Kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Saya dan rekan saya di sini ingin melakukan wawancara kepada salah satu polisi di Kapolda Kepri ini, yaitu Bapak Darson Samosir dan Bapak Rudi, yang bekerja di bagian bidang hukum yang berpengalaman lama menjadi seorang polisi penyidik. Jadi tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu ujian semester kami, mata kuliah profesi hukum dengan dosen pengampu Bapak Tantimin SH.MH. Ya, jadi kami sudah berada di lokasi Polda Kepri dengan teman-teman saya di sini. Dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Di sini kami berniat untuk melakukan sesi wawancara mengenai etika profesi atau kode etik Polri. Jadi izinkan kami untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kode etik Polri. Adapun pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yang pertama itu bagaimana pemahaman Bapak mengenai kode etik profesi Bapak sebagai seorang polisi? Itu aja? Ya, Itu yang pertama. Ya. Pemahaman saya ya. Jadi begitu deh. Apa sih arti daripada kode etik? Ya, kemarin Aulia kan sudah saya jelasin. Ya, kode etik itu di profesi kepolisian ada dasarnya Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Ya, di sana tertera ketika kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya bagaimana kami melaksanakan tugas kami sebagai Harkamtipmas, bagaimana kami bernegara, kita bernegara ya, NKRI, bagaimana kami melayani masyarakat, bagaimana kami melaksanakan tugas tupoksi kami masing-masing di kepolisian. Nah, tupoksi ini kan di sini macam-macam. Ada lalu lintas, ya, itu tupoksi namanya deh. Jadi kalau di sini pimpinannya ada direktur ya, ada lalu lintas, ada sabara, ada reserse ya, reskrim. Reskrim itu ada umum, ada khusus, ada narkoba, ada pengamanan COVID, terus ada brimob, ada bla 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 bla. Kira-kira itu. Ini naungannya semua di kode etik, ya. Mudah-mudahan seluruh instansi punya kode etik, tapi masih banyak juga yang tidak punya kode etik, ya. Nah, contoh yang saya bilang kemarin, kedokteran punya kode etik. Khusus pegawai negeri, secara lambangnya ASN, ya, belum ada kode etik, tapi ada disiplin. Nah, jadi macam-macam. Tidak semua lembaga punya kode etik. Tetapi Polri punya kode etik. Oke, jadi sebenarnya bukan pemahaman deh. Kalian yang pemahaman, kami yang melaksanakan. Ya, jadi memahami itu masyarakat. Karena ini ruang lingkupnya ini ruang lingkup kami, yang ada di kami, tidak bisa membias ini di luar.
Nah, yang ada seperti saya bilang sama Ulia kemarin, Polri ini dihadapkan dengan aturan 3. Kalau keluar melanggar, karena kita KUHP namanya, pidana umum, ya. Kalau melanggar yang di dalam ini kode etik dengan hukuman disiplin. Oke. Nah, ini tidak didapat instansi lain. Contoh nih, rekan kita sebelah TNI. TNI masalahnya tidak dihadapkan dengan pidana umum. Mereka auditor tersendiri, koneksitas. Kira-kira itu pemahamannya deh secara umum. Ya, kode etik itu ruang lingkup kami bagaimana bernegara, bermasyarakat, dan pelaksanaan tugas. Ada rambu-rambunya, kira-kira itu kode etiknya. Oke? Oke, ya. Sebenarnya Aul ya. Jadi saya mau bertanya bagaimana syarat untuk mulai kode etik itu menjadi seorang polisi, khususnya Bapak sendiri yaitu polisi penyidik, Pak. Jadi gini, kalau ada berbicara penyidikan, ya, itu berarti hubungannya dengan kriminal umum khusus dengan narkoba. Penyidik itu di sana, ya. Meskipun kami sudah menjalani itu, ya, kemarin termasuk Pak Andi. Ya, syarat seorang penyidik itu harus ada skep, mulai dari Kapolri berjenjang sampai Kapolda. Polisi tidak semua penyidik. Ingat deh, polisi tidak semua penyidik. Ya, Brimob bukan penyidik, Sabara bukan penyidik, ya, Pam Opet bukan penyidik. Ya. Jadi penyidik, berbicara penyidik itu ada di kriminal yang saya sebut tadi, hubungannya dengan penyidik tindak pidana. Ya, kami mantan penyidik ini punya skep dari Kapolri, ya, saya punya skep dari Kapolri, Bapak ini mungkin skep dari Kapolda sesuai dengan tukang data. Gitu. Jadi ada di perkap itu, apabila dia salah melakukan penyidikan, ya, apalagi ada ranahnya orang yang melapor yang dirugikan, ya, maka hubungannya ini masih internal, bisa masuk ke disiplin, bisa masuk ke kode. Itu hukumannya. Kira-kira penjelasan saya? Jadi kalau ada berbicara ke penyidik, berarti kan khusus ini, bukan secara umum kepolisian. Karena kepolisian itu punya tupoksi masing-masing. Kalau berbicara ke penyidik itu berarti ketiga tadi, kriminal umum, khusus, dan narkoba. Mereka sudah disumpah dengan penyidikan itu. Baik, selanjutnya apakah dalam etika profesi orang polisi itu apalagi khususnya terjadi ya Pak, itu memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka? Yes. Atau terdakwa? Yes. Saya jawab mempunyai hak. Ya. Nah, bagaimana sih sistem tersangka ini? Kan begitu. Nah, kita berbicara satu ini, kalau dia tindak pidana maka diawali dengan ada laporan. Makanya polisi memberkas suatu perkara, adanya laporan dulu. Misalnya nih ada ini, ya, rumahnya dicuri, tidak ujuk-ujuk polisi langsung menyidik. Akibat laporan dia, maka berdasarkan itulah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Penyelidikan itu mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan barang bukti. Oke, apabila ini buktinya kuat, ya, dibawa ke penyidikan, yaitu tadi melakukan penangkapan, penahanan terhadap terduga, ya. Namanya kan kita itu deh, jangan salah, di kuhap itu kan praduga tidak bersalah. Ya, jadi bisa deh dilakukan penangkap, ditahan apabila ada bukti-bukti EC-nya nih yang keren, 2 alat bukti, 2 alat bukti atau 2 alat bukti permulaan yang cukup. Apa sih 2 alat bukti permulaan yang cukup itu? Ya salah satunya itu tadi ada laporan polisi, diawali laporan polisi, kemudian ada keterangan, ada saksi, ada yang lain. Tidak, saya tambahin. Tadi kan ada penyidikan, tadi reskrim, di laka lantas termasuk penyidik juga yang pada pelanggaran itu termasuk tindak pidana juga kalau sampai menimbulkan itu meninggal dunia sama luka berat, itu dilakukan penyidikan juga. Itu yang lantas, yang bagian laka lantas ya, itu termasuk penyidik juga ya di situ. Kan ada dengan laka lantas, ada di proses kan itu yang proses bukan ke reskrim pidana umum atau apa, itu khusus ke lantas. Kalau bagian kecelakaan yang di reskrim kan ada pidana umum seperti yang bilang tadi, di lantas khusus kecelakaan itu penyidikan juga. Penyidikan dan penyidikan, apakah terbukti dia bersalah atau tidak. Berarti Pak, kalau lalu lintas nggak ke penyidik yang polisi yang lain lalu lintas ya Pak? Kalau laka lantas itu kecelakaan lalu lintas, namanya laka lantas kan, itu khusus kepada orang lantas memang ada. Makanya kan ada laka lantas itu kan ada yang polisi lalu lintas yang datang itu khusus sesuai badannya, kecil itu. Itu kalau yang ditabrak meninggal dunia, kecelakaan luka berat, itu orang lantas yang proses, bukan ke reserse umum. Artinya lalu lintas itu pelanggaran kira-kira, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi kode etik bagi kepolisian Indonesia itu fungsi khususnya yang diberikan kepada polisi Indonesia? Polri ini Pak. Kenapa? Fungsi khusus, fungsi kode etik. Sebenarnya sudah terjawab tadi. Ini alat, ya, alat khusus internal, ya. Ini nggak bisa membias keluar ini, ya. Ini aturan ini alat khusus internal. Apabila ada melakukan pelanggaran, ya, maka dia akan dihukum dengan kode etik dan hukuman disiplin. Makanya saya bilang tadi kembali ada 3 kalau Polri kena pelanggaran. Nah, jadi misalnya yang saya bilang tadi deh, narkoba nih, kan polisi itu kan manusia deh. Narkoba ini mungkin dia jual narkoba, oke? Nah, belum. Narkoba ini kan masuk ke tindak pidana umum, ya, tindak pidana umum, masuk penjara lagi ya. Oke, ancaman hukuman 4 tahun ke atas. Oke, ancaman hukuman kode etik ke atas masuk dia. Setelah diawali dengan tindak pidana umum, ini juga dibarengi dengan kode etik tadi deh, ya, karena dia sudah melanggar tindak pidana umum, sudah melanggar tugas negara, tugas dia. Ini dikuatkan nanti setelah inkrah. Apa inkrah? Karena itu kan berkekuatan hukum, putusan. Ini baru dibarengi dengan kode etik tadi. Kalau dia 4 tahun ancaman hukumannya, maka dia siap-siap PTDH. Itu di kode etik itu. Tahu PTDH? Tidak mau. Ada nggak anak polisi di sini? Ada.
Kira-kira itu jawaban. Tapi sih Pertanyaan yang terakhir juga hampir Pak, tapi ini bentuk pelanggaran kode etik yang bisa menyebabkan polisi itu sampai dipecat. Nah, pas tadi jawaban saya itu. Anggota melakukan menjual narkoba, ya kan? Misalnya di pasaran sekarang kan dijual 1G namanya. 1G itu kan tablet pipet yang kita minum-minum itu kan, dipotong itu 1G. Sekarang harga pasaran itu 1 juta lebih. Apalagi per kilo-kilo, apalagi per gram, ya kan? Ketahuan, kita tangkap dia, kita tangkap. Kita juga yang proses deh. Narkoba tadi proses, penyidik, ya, proses karena kewenangannya. Ancaman hukuman setelah ini dibawa ke lapor, ya kelas 1 itu, apa ini? Sabu-sabu ini misalnya, maka dia dihadapkan dengan ancaman hukuman 4 tahun ke atas itu ancaman hukuman, ya. Karena ancaman hukuman mau dia nanti 1 tahun, ini udah siap-siap ini kode etik ini, ya. Setelah inkrah kode etik maju, pecat ya, bisa dengan sikat-sikat ini. Kode etik itu ada nanti sidang komisi namanya deh, ya, sidang komisi. Sama juga di pengadilan umum, dia pakai togel itu, ada ketua sidang komisi dengan sama peradilan umum. Sidang komisi itu Pak ada di Batam Pak? Lah, kan udah saya bilang deh, itu internal, tidak bisa dibawa keluar. Sidangnya di sini. Kalau di Mabes, ya, Polda, di Polres ada nggak sidang kode etik? Nah, di Polres, di Polsek tidak ada sidang kode etik. Berarti sesuai dari tugasnya? Sesuai dari tugasnya? Iya, jadi kita dimuncul ini. kalau perwira di sini, Perwira di sini. di Polda. Ya, kalau kan kita ada kepangkatan utama bintara dan perwira. Kalau perwira untuk kode etiknya sidangnya harus di Polda. Itu bintara bisa dilakukan di Polres kalau kesatuannya masing-masing. Dan ditambahkan lagi tadi tidak yang bisa dilakukan kode etik itu yang melakukan tindak pidana, bukan narkoba aja. Misalnya pidana itu ya macam-macam, mengertilah kan, pidana itu bisa dilakukan kode etik, tapi tidak serta-merta semuanya dilakukan KTDH seperti Bapak bilang tadi 4 tahun ke atas yang ancaman hukuman, ya, bukan dihukum tapi ancaman hukuman. Karena harus mengerti ancaman hukuman dengan ponisnya. Kan di KUHP itu ada ancaman 15 tahun penjara, 2 tahun penjara, 9 bulan gitu kan ada. Nah, kalau 4 tahun ke atas ya, ancamannya itu bisa dilakukan KTDH. Mungkin kalau pidananya tidak sampai segitu, mungkin kebijakan dan bisa tidak dilakukan, tapi tetap sidang kode etik dilakukan. Kalau misalnya hukumannya kurang dari 4 tahun, nggak pakai PTDH? Ya itu makanya bisa tidak dilakukan KTDH, tapi tetap kode etik dilakukan sidang kode etiknya. Nah, kan ada aturannya, yang mana yang bisa dilakukan kode etik dengan disiplin yang tadi itu. Satu lagi yang perlu, ya, sekarang saya bertanya, boleh nggak bertanya? Bolehkah kode etik didampingi pengacara luar? Hah? Nah, makanya saya jawab tidak boleh. Kenapa nggak kalian bikin pertanyaan kalian di situ? Nah, kan lagi-lagi saya ngomong ini internal, tidak boleh orang luar di sini. Tetapi kalau pidana umum, yes. Sambil intermezzo. Ada apa? Apakah sebelumnya sudah pernah terjadi pelanggaran kasus dalam kode etik profesi, terutama di wilayah Batam? Banyak, Pak. banyak. Paling KDRT ya Pak? Hah? KDRT. Yang tinggi kasus apa Pak? Yang paling banyak? Nah, kalian mungkin tahu dulu ada ini udah bocor kan kemarin kasus pembunuhan istri, Oh yang polisi. ya. Nah,
Yang kedua, kasat narkoba di Bintan, jual sabu-sabu barang bukti, tapi catat ada di, kalau kalian mau ekspos ada itu di Rontaran mana? Di Pinang. Tidak, dia di sini. Di Pinang. Rontaran Pinang. Baru-baru ini kan masih, saya rasa mungkin kalau sering-sering baca, makanya kalian untuk sering baca korannya di Metropolis yang begitu. Yang baru-baru ini ajudannya gubernur memasarkan sabu-sabu sekian kilo. Terus kemarin anggota, itu kan anggota polisi. tau nggak yang mobil banyak waktu itu kan? Mobil yang ditipu, Lanjut perkara. Makanya kan sudah keluar di media. banyak ya. Salah satunya itu macam-macam di Kepri, ada kasus pembunuhan, ada narkoba, ada penipuan mobil. Udah, kalau kalian mau ngambil inkrahnya, hubungan sama pengadilan. Dapat 100% pasti dapat. Apakah menurut Rahma bahwa penyidik Polri akan netral dalam menyidik anggota Polri yang bermasalah? Iya, saya jawab netral. Netral. Karena sudah banyak di PTDH itu netral. Mekanismenya kan ketika sidang dia terima apa tidak diterima banding. Nah ini yang merah ini banding. Kita di sini yang pimpin bos kita banding. Itu gimana Pak banding? Hah? Banding itu mengajukan dari mana? Iya, banding itu putusan daripada awal. Ya, misalnya nih PTDH, oke? Terimakah Anda? Oh iya. Saya nggak terima Pak, saya banding. Silakan dengan waktu yang sudah ditentukan mekanismenya. Baca itu berapa lama banding itu. Setelah itu sidang di sini bisa menguatkan putusan yang terdahulu, bisa tidak, bisa memberatkan juga. Misalnya memberatkan Pak, berarti pemenang. Gimana? Tambah. Banding itu kan tidak harus di Polri juga. Kalau di pidana umum kan ada dengan banding kan. Nah, sama kayak gitu. Makanya Banding itu ketidakpuasan seseorang atas hukuman yang diberikan kepada dia. kenapa? Karena begini deh, maksudnya saya ini merasa dukung tidak sesuai dengan yang saya mau. Saya rasa ini harusnya kecil kan gitu, masalah banding. Dengan pembuktian yang ada kan gitu. Ternyata hakim bertindak lain, ditambah lagi sampai Kalau makin lama makin harus banding. ada kadang-kadang berkurang. Nah, kan gitu dengan fakta-fakta yang ada diberikannya bahwa dia itu benar memang dan tidak seperti yang di ininya, bisa jadi berkurang. Jadi itu namanya dia upaya hukum, hak si terhukum, si terdakwa, si terduga. Kita kasih haknya. Ada banding, ada kasasi, misalnya umum ya. Nah, kira-kira. Kalau misalnya dia menolak banding yang Alhamdulillah kalau dia menolak berarti diputuskan yang Dia ditingkat menerimanya. Selesai, kita nggak capek-capek lagi karpet merah ini. Begitu. Kamu dihukum 1 tahun penjara, terima Pak. Terima Pak, saya sudah. Udah, ngapain? Kan gitu. Saya tidak terima. Tapi Pak. kalau misalnya udah terjadi banding terus dia nolak, misalnya nih dia banding terus Nolak lagi? nolak. Nggak apa-apa. Kan hak dia untuk menolak. Nggak apa-apa. Kayak ini nggak nolak. Coba selanjutnya saya bertanya, jika terjadi kasus pelanggaran kode etik Polri, bagaimana proses penyelesaiannya? Bagaimana proses sidang? Iya. Jadi sidangnya di sini, ya. Ada, kita berbicara kode etik ya. Kode etik, ada komisi kode etik. Komisi kode etik itu di sini kan bermacam-macam polisi, ya. Propam ada Watprop di sana, ada Propam. Ada kasus ini larinya yang meriksa Propam, oke? Propam itu propos, jadi pengamanan di dalam, oke? Nah, pengamanan di dalam mereka, terus dibentuk di sini sidang komisi. Sidang komisi itu ada pengawas di sini deh. Ada Irwasda itu pengawas di sini internal, ya. Dari Propam, dari Bitkum, kita Bitkum bidang hukum. Mereka lah ditunjuk itu jadi seorang hakim. Ya, hakim itu kan ganjil toh,
Ada hakim nggak kenal? Ayo. Hah? Ganjil berarti ganjil Pak. Kenapa? Karena soalnya yang sepahaman saya Pak. Hah? Sepahaman saya supaya nanti pas pengambilan voting itu seimbang. Kocok, dia mau lulus. Itu maksudnya. Ya, jadi di mana-mana, di negara manapun namanya hakim itu tidak pernah hilang. Ya. Ya. Pengambilan putusan itu di sini deh ada sidang komisi banding. Banding itu ya? Tidak. Bagaimana mekanismenya? Sidang. Oke. Kode etik itu seperti persidangan juga sama. Ada hakim, ada penuntut, ada pendamping, ada sekretaris sama. Ada pendamping untuk terduga pelanggarnya. Makanya saya bilang tadi, saya lepaskan Kalau pertanyaan. pendamping itu seperti PH. Bolehkah PH luar mendamping? Kan segitu ya? Tidak boleh karena sidangnya internal. Nah, kan dari polisi sini Pak. Yes. Dari kita ini, pendampingnya dari kita. Kita di sini bidang hukum di sini. Kita nih pendamping. Jadi Ya. sidangnya seperti peradilan umum. Gimana peradilan umum? Nanti kita sampai ke sana nanti pas semua prakteknya ke sana disuruh belajar di sana nanti di peradilan. Seperti itu juga ada penuntut itu jaksa, kalau sini penuntut kan. Jadi ada pendamping, PH, sekretaris, ada ketua hakim. Itu Penuntutnya itu di sini propos namanya deh, itu penuntut. Pendamping itu dari Bitkom, kita Bitkom pendamping. penuntutnya dari sana. Hakimnya mulai dari Propam, Irwasda, Bitkom. Bisa juga jadi hakim. Nah, memang dia hakim. Di situ posisi Nanti penasihat dan hakim. ya. Berarti Iya, kalau banding hakim. Merah, kenapa di sini? Ada tidak mendapatkan merah ini di kriminal umum, ya, di lalu lintas tidak mendapatkan merah ini. Bukan asal dibuat di sini. Ya di sini banding. Banding itu di hukum. Pimpinan hakimnya itu Kabitkum namanya. Gitu. Kombes itu ya, dengan kepangkatan kolonel lah. kalau misalnya perwira, Lah iya itu perwira deh. Jenjang kepangkatan itu kan Tamtama, yang merah itu deh, ya, tentara, ya beko-beko itu. Kemudian perwira itu ada perwira pertama, ada menengah, ada perwira tinggi, pamen, pati itu udah jenderal semua, macam Kapolda kita, jenderalnya. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak pernah memberitahu saudari Aulia ya. Undang-undang apa yang mengatur mengenai kode etik profesi? Itu 14 2011. Perkap namanya deh. Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Nah, dasar itulah kita deh mau menurunkan pangkat, mau dia pindah, ya, mau ngulangi pendidikan, mau minta maaf ke kepolisian. Yang paling terakhir, yang paling sedih itu BTDA. Itu ancaman hukumannya ya, deh. Kode etik itu demosi, ya, demosi ini pindah profesi, maksudnya pindah jabatan, pindah satker, sama pindah wilayah. Itu namanya demosi. Artinya artinya ini rasa keadilan kemudian tidak enak, kira-kira begitu. Tidak enak pindahnya. Oke? Kemudian minta maaf kepada institusi. Minta maaf kepada institusi. Ya, Polri. Tidak mungkin institusi Departemen Perhubungan. Tidak. Karena ini bukan institusi. Jadi begitu di depan hakim komisi, kita maaf jadi
saya salah, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Kan polisi sebelum jadi polisi kan disumpah. Jadi minta maaf. Ya, ada terlupakan nggak bro? Ada terlupakan. Tidak masuk ke Kemudian yang paling sedih itu PTDH itu tadi, itu yang paling sadis di situ. PTDH, kata-kata di situ dapat diberhentikan. Ya. Pak, kalau misalnya udah di PTDH, berarti kayak gaji pensiunan atau apa itu udah putus? Seluruhnya off. Oke? Oke Pak. Yes. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, apakah Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak dalam bertugas sebagai polisi penyidik? Oke. Yang paling ngeri Pak, yang paling terkesan. Iya, terkesan Pak. Iya, paling terkesan jadi gini ya. Penyidik ini, makanya saya bilang tidak semua polisi bisa jadi penyidik. Ya. Penyidik adalah polisi, tetapi polisi tidak semua bisa penyidik. Paham? Paham. Itu harus tes juga Pak? Semuanya dites, ya. Akhirnya juga dites, mental kesehatannya harus dites, sekolahnya juga, sekolah khusus ada, ya. Kemudian dia juga harus ada skema penyidik, ya. Dan sekarang PP 58 itu tahun berapa itu, bos? PP 58 itu seorang penyidik itu walaupun dia pangkatnya bintara harus sudah besar. Nah, itu harus diingat itu. Iya. Jadi ketika nanti besok kalian jadi pengacara harus tanya itu di pengadilan. Apakah itu penyidiknya ada skema penyidik atau sarjana? Kalau nggak ada itu bisa dikatakan. Harus tahu, bisa bongkar sedikit-sedikit. Berarti Pak penyidik juga punya undang-undang khususnya sendiri Pak? Bukan undang-undang sendiri, bukan undang-undang khusus ya. Tidak, undang-undang kami itu karenanya undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002. Ini payung hukum kami. Kemudian muncullah itu di sini ada peraturan Kapolri dengan peraturan Polri, Perpol dengan Perkap, beda-beda itu deh. Ya, jadi setelah mereka sekolah kejuruan reskrim itu gak segede itu, semua undang-undang dikupas di sana. Ada khusus itu, kalau ada yang pernah ke Cisarua, Bogor, Megamendung, di sana lah. Gak pakar semua itu penyidik. Kalau CCTV muncul ini hantu blau semua muncul ini. Yang luar pun bisa Pak? Hah? Bisa luar pun bisa? Kemudian dia dibekali dengan sarjana itu, dibekali dengan kompetensi sebagai penyidik. Ya sekarang ada kompetensi itu, ada ujian lagi tuh. Ada cewek juga? Hah? Banyak, cewek-cewek cantik banyak juga. Izin Pak, jadi minimal sarjana, minimal pendidikan itu S1 ya? S1. S1. Kira-kira begitu. Jadi kalau pengalaman itu mau ambil, saya mau ambil yang mana? Saya mantan penyidik termasuk bapak ini. Ya. Besar saya di kepolisian, 3/4 kepolisian saya ini di penyidik. Jarang saya pakai dinas deh. Gajinya bebas gitu? Bebas, tetapi bukan sebebas-bebas. Gimana Pak? Jadi, Ini sudah banyak kasus sudah. nah, makanya apa yang mau kalian ambil contohnya kira-kira apa? Yang paling Bapak ngeri apa? Yang paling menurut Bapak? Nggak ada yang ngeri-ngerian. Mau ngeri mau apa kita hadapi. Cuma mekanismenya ada biar kalian tahu. Sekarang ini ada yang terbaru Perpol, peraturan kepolisian, nanti kalian buka. Udah buka belum? Saya udah suruh tuh. Peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019. Ya. Di sana payungnya penyidik. Oke? Bagaimana cara menyelidiki, bagaimana cara menyidik. Di sana ada lengkap itu deh. Kembali kita ngomong tadi, ya, bukti permulaan yang cukup. Ya, ada laporan polisi,
Oke, ada saksi, ada barang bukti. Ya, apabila dia lengkap masuk ke penyidikan. Ini melalui sekarang mekanismenya di situ di Perpol 6 tahun 2019 semua lengkap di situ. Ada mekanismenya gelar di sana. Ya, digelar hasil penyelidikan digelar. Cukup naik ke penyidikan. Penyidikan itu penentuan tersangka digelar lagi. Ya, digelar. Penyidikan oke, penentuan tersangka digelar lagi. Oke, setelah itu baru lakukan penyidikan, kirim berita ini SPDP namanya ke JPU. Tahu JPU? Jaksa. Ya, di sana udah mulai penyidik dengan tata kerama penyidikan. Ranah penyidik itu pertama tangkap tahan, ya 20 hari. Haknya sesuai dengan KUHP itu 20 hari di mana-mana. Apabila pemeriksaan ini belum selesai, tidak cukup, masih ada hak kita, pinjam haknya ke jaksa 40 hari. Oke, itu haknya jaksa, tapi boleh kita perpanjangan, kita minta haknya itu 40 hari. Oke, apabila juga belum clear, ke pengadilan boleh, tetapi bukan sembarangan ke pengadilan itu, hukumannya 15 tahun ke atas. Nah, selesai ini berkas kirim ke jaksa. Oke, berkas kirim ke jaksa. Waktu jaksa memeriksa berkas perkara polisi ini dikasih 14 hari. Sebelum 14 hari sudah ada berita dari sana lengkap tidaknya berkas ini. Istilah di sana ada P16 sama P19. P16 itu penunjukan jaksa. P19 itu berkas polisi yang dikoreksi JPU ini belum lengkap, dikembalikan. Oke, dengan apa yang mau kita lengkapi di situ. Setelah itu dikasih batas waktu 7 hari, ya, polisi melengkapi, dikirim balik berkas ini. Setelah lengkap dari JPU, keluarlah P21. P21 berkas sudah lengkap. Jadi kewenangan dari penyidik untuk tahap kedua. Ya, setelah berkas tadi sudah lengkap, ada P19, keluar P21. Tahap kedua itu penyerahan apa? Penyerahan dalam apa? tidak. Kan kita menahan orang ini. Nah, tahap kedua itu menyerahkan tersangka ini dan barang bukti. Yang itu tadi yang kita ngomong, penyidikan itu. Serahkan ke JPU. Bukan ke pasar diserahin, tidak. Atau ke Pak Tantimin, tidak. Jaksa. Oke, namanya jaksa. Fungsi jaksa itu kan penuntutan. Dia sudah melalui mekanisme pra penuntutan ini untuk siap-siap ini diserahkan ke pengadilan untuk sidang. Gitu. Di peradilan umum muncullah ini Pak Tantimin ini. Dipakai dia di tingkat penyidikan untuk pendamping? Muncul di situ. Sampai ke pengadilan. Kalau tingkat penyidikan, seorang pengacara sifatnya hanya pasif. Melihat, menonton, tidak boleh berbicara. Berbicara haknya penyidik, bisa dia diusir dari itu. Intervensi namanya. Oke? Makanya kalau boleh dia hanya melihat saja. Tetapi kalau di sidang pengadilan, silakan mau kelahi dia sama dia hakim, silakan. Di situ namanya sifatnya jadi berbagai. Disitulah mekanismenya dia mau syarat daripada pendamping di penyidikan itu kan ada surat kuasa. Udah belajar surat kuasa belum? Belum. Saya yakin pasti belum. Makanya saya bilang tingkat kalian sudah hebat di semester 2 belajarnya. Surat
berkuasa mendampingi mulai dari pemeriksaan sampai sidang pengadilan, didampingi pengacaranya, diteken klaim dan pengacara. Gitu. Pertanyaannya, dalam penyidikan bolehkah tidak didampingi pengacara? Boleh. Ya udah. Boleh. Yes. Kalau tidak mampu, berarti ini mesti mengingatkan saya. Tapi ancaman sekian harus didampingi. Jadi dia bikin surat pernyataan, si korban ini tidak mampu, kita hadirkan, negara menghadirkan. Ya, polisi mencari, itu namanya negara menghadirkan, mendampingi pengacara. Ya, jadi pengacara kita cuma gratis karena hak ajasi, kemudian kemanusiaan. Tetapi jangan salah, mereka bisa dapat duit juga dari negara. Dia komplain ke Departemen Hak Ajasi Kumham provinsi, dapat itu. Kira-kira berapa kita tidak. Kalau dari polisi, tidak ada polisi nggak punya duit. Ya, artinya polisi membiayai pengacara tidak ada. Mau pasal berapa kalian buka di situ tidak ada. Saya tantang ini, kalian buka itu aturan dulu ini. Dapatkah polisi membayar pengacara? Jawaban saya tidak. Baiklah, itu tadi video wawancara yang kami lakukan di Polda Kepri. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.